Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, bagaimana kabarnya kali ini? Sehat semua ya? Semoga anak-anakku sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini ketemu lagi ya dengan Ustazah Rifa. Kita akan belajar materi tentang rotasi dan revolusi bumi. Di semester 1 dulu, Ustazah Rifa sudah pernah menjelaskan tentang rotasi bumi dan revolusi bumi ya anak-anak ya. Kali ini Ustazah review kembali. Rotasi bumi adalah pergerakan atau perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi ini terjadi dari arah barat ke timur, sehingga matahari tampak muncul dari timur dan bergerak ke barat. Bumi kita selalu berputar pada sumbunya, sedangkan kedudukan matahari relatif tetap. Akibat adanya rotasi bumi, terjadi 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, akan terjadinya gerak semu harian matahari dari timur ke barat. Yang kedua, terjadinya pergantian siang dan malam. Dan yang ketiga, akan terjadinya perbedaan waktu. Baiklah, di slide berikutnya Ustazah akan menjelaskan masing-masing akibat adanya rotasi bumi ya anak-anak ya. Akibat dari rotasi bumi yang pertama adalah terjadinya gerak semu harian matahari dari timur ke barat. Anak-anak, pergerakan matahari ini dinamakan dengan gerak semu harian. Dikatakan gerak semu karena sebenarnya bukan matahari yang bergerak, tetapi bumi yang mengalami rotasi. Akibat bumi mengalami rotasi, anak-anak, maka permukaan bumi akan bergantian mendapatkan cahaya matahari sehingga terjadi pergantian siang dan malam. Bumi yang kedapatan mendapatkan matahari maka akan mengalami siang, sedangkan bumi yang tidak mendapatkan cahaya matahari maka di bagian bumi tersebut mengalami yang namanya malam. Yang ketiga adalah perbedaan waktu. Anak-anak, kita tahu ya, di pelajaran IPS kalian sudah sering mendengar dari guru IPS kalian bahwa Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, sehingga panjang Indonesia menjadi 46 derajat. Jika setiap jarak 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu WIB waktu Indonesia Barat, dan WIT waktu Indonesia Timur, dan WITA yaitu waktu Indonesia bagian tengah. Nah anak-anak, setelah kita belajar tentang rotasi bumi, sekarang kita belajar tentang revolusi bumi ya. Masih ingat enggak anak-anak apa itu revolusi bumi? Masih ingat ya? Revolusi bumi adalah pergerakan atau perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, pada saat bumi mengelilingi matahari atau melakukan satu kali revolusi, itu membutuhkan waktu sebanyak 365 hari atau 1 tahun anak-anak. Dan kecepatan bumi selama berevolusi itu lebih dari 106.000 km per jam. Akibat dari revolusi bumi, yang pertama adalah terjadinya perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan. Yang kedua, terjadinya perbedaan panjang siang dan malam. Dan yang ketiga, terjadinya perubahan kedudukan matahari. Anak-anak, akibat dari revolusi bumi yang pertama adalah terjadinya perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan. Pada saat tahun baru, anak-anak, belahan bumi utara, misalnya di negara Prancis, itu sedang mengalami musim dingin atau turun salju. Nah, di belahan bumi yang selatan ini, misalnya Australia, tahun barunya terjadi pada musim panas. Nah, akibat adanya revolusi bumi, maka terjadilah perbedaan musim pada belahan bumi utara dan selatan ya. Berarti tidak sama ya anak-anak ya. Inilah akibat dari revolusi bumi yang pertama.
Akibat dari revolusi bumi yang kedua adalah terjadinya perbedaan panjang siang dan malam. Anak-anak perlu diketahui ya bahwa negara-negara yang ada di daerah khatulistiwa seperti Indonesia ini mendapatkan paparan sinar matahari yang sama sehingga waktu antara siang dan malam sama. Sedangkan negara di belahan bumi utara dan selatan itu mengalami perbedaan waktu yang tidak seimbang, yaitu waktu siang dapat lebih panjang daripada waktu malam atau sebaliknya, waktu yang malam lebih panjang daripada waktu siang. Misalnya, pada saat bulan Juni sampai bulan Agustus di belahan bumi utara sedang mengalami musim panas. Lama waktunya siang dapat mencapai 18 sampai 20 jam. Nah, di belahan bumi selatan berbeda, yaitu pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus mengalami musim dingin. Lamanya waktu siang hanya sekitar 9 sampai 10 jam. Berbeda akibat dari revolusi bumi yang ketiga adalah perubahan kedudukan matahari. Nah, anak-anak perlu kita ketahui ya bahwa matahari itu tidak terbit dan tenggelam pada sisi yang sama setiap tahunnya. Kadang-kadang matahari terbit agak ke arah utara. Kadang-kadang juga matahari bisa terbit dari arah agak ke selatan. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku, materi pembelajaran IPA kali ini tentang rotasi dan revolusi bumi Ustazah Rifa cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga kalian memahami apa yang Ustazah sampaikan. Pesan Ustazah buat kalian di rumah adalah don't forget to pray on time, don't forget to obey your parent, don't forget to reading of Holy Quran, don't forget to study hard and be careful anak-anak. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.